Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan coding. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembuatan admin panel pada aplikasi Apotik ini, teman-teman ya. Pada video kemarin kita sudah berhasil menambahkan user pada aplikasi ini. Selanjutnya kita akan buat permission, kemudian kita akan lanjutkan dengan role. Oke, selanjutnya permission ini akan dikelompokkan sesuai dengan role. Jadi role nanti berisikan tentang permisi-permisi yang nanti akan diteruskan ke user yang punya role tersebut. Selanjutnya kalian siapkan sebuah format HTML, teman-teman ya. Di sini saya sudah membuat dulu ini user punya, yaitu pada page user tadi, yaitu kemarin kita sudah bikin. Sekarang kita membuat yang permission ini seperti ini. Jadi ini data tabel, tetap kita akan menggunakan server set, dan ini bersihkan permission yang sudah ada di database kita. Oke, saya jelaskan sedikit tentang permissionnya. Ini adalah permission bawaan dari Laratas, yaitu roles. Ini sudah kita ada beberapa role ini ya. Jadi ada ID-nya, terus kita dilihat di permissionnya. Di sini ada beberapa permission, yaitu user. Ini contoh saja ya, user credit, yaitu dia bisa user create, read, update, dan delete. Begitu dengan payment, pembayaran, profil. Oke, kita lihat kita sudah disiapkan permissionnya seperti ini. Sedangkan kita lihat permission role, teman-teman. Ini permission role. Kita di sini permission ID, yaitu dari ini 1 sampai 10 bisa diakses oleh role ID 1, teman-teman. Dengan ID 2 hanya bisa mulai dari 1, 2, 3, 4 untuk ini 4 ini kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, yaitu bisa melakukan CRUD pada user. Selanjutnya kita lihat dan 9, 10 fungsinya hanya 9, 10 dari profil create dan profil read dan update ya. Jadi dia nggak bisa untuk read dan delete, nggak bisa. Oke, jadi role ini selanjutnya kita lihat di role nomor 3 ini hanya bisa 9, 10, yaitu hanya bisa profil read dan update ya. Oke, sedangkan user ini kosong. Ini ya spesifik permission kepada salah satu atau user yang dikendaki ya. Jadi nanti diakses oleh yang diberikan oleh owner atau admin pada admin aplikasi. Jadi seperti itu. Jadi role ini hanya bisa mengakses, akhirnya diberikan permission yang sudah kita atur di role. Nah, sekarang kita membuat seperti ini. Kita buat, misalkan kita buat permission stok obat dari user create ini yang bisa mengakses, kita tentukan saja role-nya. Misalkan role yang bisa akses create obat di sini role ya hanya kasir, atau misalkan saja kasir, berarti tentukan saja 3 itu role 3, yaitu role kasir. Permisinya hanya user root ya, cuma create, read, update, delete. Yang gudang hanya bisa read. Jadi kita membuat role publish, membuat permission baru. Oke, semoga teman-teman bisa pahamnya. Nanti kalau sudah diimplementasikan baru kita bisa paham. Ini cuma sekilas saja. Oke, kembali ke sini. Oke, sebelumnya saya sudah membuat sini ya. Dari kemarin ini user, yaitu untuk tampilan yang ini, teman-teman. Tampilan yang ini ya, kemarin sudah buat. Sedangkan untuk yang permission ini saya sudah membuatnya di sini. Saya tak perlu menjelaskan tentang HTML ya. Ini hanya sesuaikan saja di sini, yaitu yang pertama ID tabelnya, dua. Yang selanjutnya kolomnya, yaitu saya punya ada 5. Terserah kalian jika mau menghilangkan nomor atau menghilangkan notifikasi, terserah kalian. Yang jelas di sini ID-nya biar kita samakan saja, jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita buat formnya ya, form untuk sebelah kanan tadi, sebelah sini ya, yaitu ada text box dan tambah user. Oke, di sini form permissionnya ini yang untuk input tadi. Yang ini yang perlu diperhatikan adalah hanya name dan ID-nya saja ya. Name dan description satu description. Nah, disesuaikan saja. Selanjutnya untuk checkboxnya yang harus diperhatikan di sini hanyalah kelasnya, itu tambahkan hak akses, name-nya,
name-nya hak akses ini nggak perlu, nggak apa-apa. Oh ini perlu ya teman-teman, tuh kita seleksi melalui kelas bukan melalui ID. Yang ini hanya tambah hak akses, kita tambahkan array dalamnya karena kita akan multi input ya. Biar kurang jelas tentang multi input bisa lihat di video insert multi input, dan di sini ada button. Oke, untuk HTML seperti itu. Selanjutnya kita atur buttonnya, kita atur buttonnya di sini. Oke, di sini kita buat dua button yaitu button untuk ke halaman user, yaitu untuk membuat user ya yang tadi kita upload pertama, dan button untuk permission teman-teman. ID-nya ID button permission dan ID user. Jadi setiap ada pengklikan tombol ini maka akan dialihkan ke masing-masing page. Oke, paham ya? Kita lihat codingnya. Oke, jadi ketika tombol button user ditekan, yaitu tombol user ya, kita user page ini kita show. Ini kenapa perlu show padahal awal sudah show, karena jika kita mengklik button permission, user page nya kita hide, jadi kita harus tampilkan ya. Oke, untuk user permission page itu yang ini teman-teman. Kalian buat form div ya, berikan di sini permission page, yaitu halaman permission dan halaman user. Oke, jadi itu yang mengindeksi div yang dinama itu ya. Jadi kita matikan yang permission page, terus role page juga kita hide. Ini role page ini kita belum bikin ya, kita matikan dulu. Selanjutnya ID tab ini optional saja, yaitu ini untuk di ini label ID tab ini label ini. Nah ini seperti ini teman-teman, kita lihat di sini ini ya. Jika kita ke ini kan manajemen user, kita ke permission menjadi manajemen permission. Oke, optional saja, hanya tambah saja dari saya. Oke, jika kalian sudah masukkan seperti ini, pastikan kalian sudah bisa seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke load data tabelnya, load data tabel dan tambah user ya, tambah permission menurut saya. Oke, yang perlu kita lakukan sekarang ini untuk user dan user data, ditambah data, copy saja ini data tabelnya, kita copy untuk data tabelnya, kita copy sampai fungsi ini ya. Oke, kita copy load data. Oke, kita masuk sini, kita kasih pagar, kita beri nama selanjutnya sesuaikan saja rootnya, ini masih belum, kurang lebih seperti ini. Tabelnya ID tabel tadi saya beri nama tabel 2 ya, tabel rule. Kita sesuaikan kolomnya sekarang 1 2 3 4. Ini kita sesuaikan dengan database, yaitu di sini display name name ya, di sini name, display name, description, name. Di sini kita ganti display name, dan di sini description. Kurang satu lagi, sini ada aksi ya, kita copy saja, yaitu untuk tombol. Terus aksi ini dari controller. Oke, selanjutnya setelah kita siapkan untuk load data, kita beri nama load data permission. Oke, tabel 2 yang kita buat root, yaitu load permission saja ya, nama rule-nya. Nah di atas ini pastikan dulu tabel 2 ya. Oke, sekarang kita ke web, kita buat rootnya permission. Ini nanti kita masukkan di tag owner ya, di sini role owner.
jadi hanya yang bisa mengakses admin panel hanya admin atau pemiliknya. Oke, lalu get load permission, kita jadikan masukkan saja sama-sama di admin panel, terus kita beri nama load permission. Kecilkan saja berapa besar. Oke, sekarang kita ke controller. Baik, untuk tambah permission, di sini kita perlu men-trigger atribut inputannya menjadi ini ya, disable-nya kita set ke false, akhirnya dia posisinya disable input kan permissionnya. Nah, di sini ya, jadi kita perlu mengklik tambah untuk membukanya. Oke, setelah tambah bukti diklik maka muncul tombol batal dan simpan. Jika tombol batal diklik lagi maka kita hilangkan simpan, kita hilangkan tombol simpan, kita hilangkan tombol batal, dan kita tutup lagi. Oke, ini kan sudah tahu saja di sini ada atribut disable, dan ada dua tombol di sini, batal dan simpan. Di sini hidden ya. Oke, setelah itu codingannya kurang lebih seperti ini. Naik ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Oke, jika tombol lama disimpan, input name, display, dan disable dan deskripsi kita set ke false, atribut disable-nya ya, dan kita tampilkan tombol simpannya dan tombol batalnya. Sedangkan tombol batalnya kita buat kebalikannya teman-teman, yaitu ini batal permission. Kita copy saja dan kita rubah hanya di sini teman-teman. Batal permission kita ganti menjadi tambah permission. Tapi di sini di hide, maka di sini bukan atribut hidden tapi kita show. Sedangkan di sini karena ini tipe hidden maka kita ganti dia menjadi atribut
hidden, kita set ke true. Nah ini kita set ke true semua. Oke, jadi setelah ini kita coba bisa lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, kita ke permission, kita ke tombol tambah, terbuka semua termasuk botol dan simpannya sudah ada. Kita klik batal, maka kita tutup semua. Tombol botol dan simpan sudah ada, jadi sudah bisa ya. Oke, sekarang kita ke penyimpanan. Jadi kita tinggal tombol simpan saja. Jika tombol simpan diklik, sedikit simpan permission, di sini ada ya, simpan permission, kita copy saja, simpan permission, kita jalankan Ajax teman-teman. Yaitu nanti kita masukkan ke URL nya yaitu root, kita belum bisa ya, belum bikin. Kita masukkan saja simpan permission, simpan root permission. Kita samakan dengan ini aja nama tombolnya supaya enggak bingung. Untuk ini datanya kita tidak menggunakan seperti ini, kita cari satu, tapi kita menggunakan serialis command. Jadi kita identifikasi nama formnya. Di sini tadi lupa menjelaskan, lupa memberitahu, yaitu di sini ada saya membuat form pada tambah permissionnya ya. Ini kok tambah user, sorry. Oh ini nggak perlu teman-teman. Jadi ini kita ganti permisi aja deh. Oke, untuk formnya ada ID dan ada tokennya di sini. Copy saja, sudah kita identifikasi form mana yang kita eksekusi. Nah, di sini langsung kita kasih serialis. Oke, jika sudah, untuk post permission console, kita buat rootnya ya sekarang ya, ke web. View root post. Oke, kita paste saja. Sorry, nanti harusnya simpan permission. Admin panel. Kita akan buat satu fungsi namanya simpan permission, samakan saja. Dan di sini kita copy saja untuk name-nya tadi ya. Sorry, ini simpan permission. Kita paste. Kita controller. Kan lagi. Nanti untuk load data ya. Di sini kita buat satu fungsi simpan permission. Sorry. Di sini kita delete terlebih dahulu. Oke, coba kita jalankan ya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada array teman-teman. Di sini ada array. Jadi saya menggunakan form. Refresh saja. Unexpected end of file pada sini ya. Di sini. Didinya di atas kurung, di dalam kurung. Masih ada salah lagi. Astaga, ini ada kelebihan satu. Ini saya juga belum menambahkan ini.
ada kesalahan ini Ajaxnya ini nggak berjalan, berarti bisa cek ini ya, unexecuted token. Ini berkurang tanda koma, sukses koma sukses koma. Oh, tahap 1. Oke, sudah berjalan. User permission. Oh, ini nggak bisa pengikat 2 kali ya, karena dia dari Intellis, jadi mesti di destroy dulu. Kalau ada kesan pengikat 2 kali, baik nanti di setting, jika ke permission tombol dihilangkan gitu aja. Oke, kita tambah. Jadi seperti ini. Oh, ini mungkin ada, tadi sempat merubah di sini, ada permission dan tambah permission ya. Tadi di mana ini? Ini tadi kan yang kita rubah ini kita matikan saja. Yang awalnya tambah user, kita jadi tambah permission, maka dia sama dengan ini ya, jadi ikut ke hide. Nah, oke, tambah tekan di sini permission katalog obat, katalog obat dapat melakukan atau pada tabel stok katalog obat ini ya. Simpan konsol. Serialized is not fungsi. Serialized kita cek index, kita pakai D. Ini oke, datanya udah masuk, kita tambahkan ini. Nah, di sini ada bertipe string dan ada bertipe array. Yang ini kita akan masukkan ke tabel permission ini teman-teman ya, seperti ini. Ini tadi mana? Oke, jika sudah kita tangkap, kita copy saja. Berarti kontrolnya siap menampung ya. Kita paste, setelah itu kita matikan ini. Kita akan melakukan, kita hitung dulu berapa panjang array, baru akan dilakukan penyimpanan sebanyak array itu ya. Jika kita bikin kondisi jika yaitu request hak akses lebih besar sama dengan 1, maka kita akan memanggil, yaitu dapat variabel baru, misalkan permission ya, bebas lah, data aja deh, sama dengan new, panggil modelnya, dan kita input satu-satu data. Ini sesuai dengan database ya, data titik name sama dengan kita ambil misalkan ada perulangan, jadi kita ambil perulangan. Oh, ini belum ya. Jika kita di sini kita menggunakan for each, yaitu ini $request hak akses, kita jadikan key. Nah, jika ada
perulangan. Jadi perulangan pertama, jadi kita masukkan saja di sini $K, yaitu yang pertama kita gabung dengan $request name nya ya. Jadi kita copy saja. Oke, name kita ganti display name. Selanjutnya di sini kita ganti description. Oke, sorry, display name ya. Description ya. Oke, kita simpan. Oke, setelah ada penyimpanan dan data sudah dimasukkan di sini di permission, maka kita lakukan kondisi lagi jika $save titik berhasil, jadi kita respon JSON, yaitu $data, nggak pakai ini tapi kita kasih dia pesan pesannya sukses. Stop ini dan else nya kita hapus ini ya. Kita copy saja. Gagal. Oke, coba kita simpan. Oke, di sini salah. Hapus ini atau ini kan. Kita simpan saja ya, karena dia perubahannya dari controller, jadi bisa disimpan. Ini ada error. Ini variable shift. And the file variable shift, padahal ini bukan shift tapi data. Simpan. Duplicate entry katalog obat. Name, display name, description. Oke, di sini tadi sudah dilakukan penyimpanan. Yang errornya tadi hanya di shiftnya saja. Yang errornya tadi hanya untuk menampilkan pesan. Jadi tadi sudah tersimpan. Kita cek ya hasilnya di sini. Kita refresh saja. Oke, di sini ada read katalog obat, create katalog obat, update katalog obat, dan delete katalog obat. Oke, untuk display-nya seperti ini, dan deskripsinya read pada tabel katalog, create pada tabel katalog, dan seterusnya. Oke, kita coba satu kali lagi. Tadi errornya bukan di penyimpanannya, tapi errornya di penampilan pesannya, karena ini $data ini adalah dari $save. Ini jika $data, yaitu ini berhasil disimpan. Oh sorry, ini karena kita kasih seperti ini dan ini seperti ini. Jadi ini hanya muka pesannya saja ya, tapi datanya sudah disimpan. Oke, coba kita coba sekali lagi. Dan kita tambah stok obat. Tabel atau hanya bisa read dan create aja deh. Kita simpan. Di sini ya. Berdasarkan kita kasih nama dia
dengan kerja. Oke, bentar nggak apa sudah. Misinya berhasil. Jadi teks ini saja tadi nggak muncul tapi data sudah tersimpan. Ini ya, create dan create. Oke, juga sudah berhasil. Kita tinggal tambahkan validasinya saja. Kita bisa copy saja teman-teman validasinya, rules dan segala macam ini. Yaitu name, display name, dan hak akses. Satu lagi apa tadi, deskripsi ya, description. Oke, required. Jika memberikan role, menambahkan role silakan, misalkan max karakter, minimal karakter. Oke, name, per hak akses terakhir. Oke, tarik. Ini misalnya masukkan nama, masukkan displaynya, masukkan akses, masukkan deskripsi. Kita simpan berhasil, maka terjadi penyimpanan. Sukses ya. Tarik saja. Oke, sampai di sini video ini. Selanjutnya saya akan membuat untuk role-nya ya. Untuk role ini kita tentukan permission masing-masing permissionnya. Jadi misalkan role kita buat role khusus katalog obat. Jadi kita berikan permissionnya hanya untuk root pada katalog obat. Jika kita bisa memberikan spesifik pada user tertentu bisa membuat katalog obat,